Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nurholis selaku pengampu dari mata kuliah Biotek Pangan. Kami di sini beserta teman-teman yang berbahagia, kami di sini dari kelompok 8 akan memaparkan sedikit mengenai asam ascorbat itu sendiri gitu. Nah, anggota dari kelompok 8 meliputi Amanda Dwi Maharani, Brian, Aulia Andara Narulita, beserta saya sendiri, Zakia Alda Fuadia. Nah, outline pada pembahasan kita pada pagi hari ini meliputi karakterisasi asam ascorbat, mikroba penghasil asam ascorbat, kemudian ada pun proses produksi asam ascorbat dan juga aplikasi asam ascorbat dalam industri. Selanjutnya mungkin akan dipaparkan oleh rekan saya. Jadi yang pertama merupakan karakteristik asam ascorbat. Selanjutnya, next. Asam ascorbat merupakan sinonim untuk vitamin C. Secara nomenklatur, IUPAC, asam ascorbat bernama 2-okso-LTO-heksono 4-lakton 2,3-enediol. Kata ascorbat sendiri berasal dari bahasa Skandinavia, yaitu skorburg atau skorbuk, yang artinya kulit kasar. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan skorbut, di mana skorbut ini merupakan penyakit di mana penderitanya mengalami kekurangan vitamin C yang menyebabkan mereka mengalami pertumbuhan tulang yang abnormal, masalah sendi, gusi berdarah, bercak atau bekas luka biru pada kulit hingga berakibat fatal. Dalam strukturnya, asam ascorbat ini memiliki dua pusat kiral yang mengandung 4 stereoisomer. Asam ascorbat sendiri memiliki rumus empiris C6H8O6. Sifat asam ascorbat ini yaitu memiliki titik leleh yang tinggi, yaitu sekitar 180 derajat Celcius hingga 182 derajat Celcius. Memiliki pH sekitar 3 dalam konsentrasi 5 mg per mililiter, memiliki nilai pK 4,17, dapat larut di air, namun tidak dapat larut pada ether, kloroform, ataupun benzen. Asam ascorbat sendiri dikenal sebagai vitamin paling tidak stabil dan gampang dirusak apabila dalam wujud larutan oleh oksigen, cahaya, dan pH. Baik ketika diproses ataupun disimpan. Laju kerusakan dari asam ascorbat sendiri bisa meningkat akibat adanya kerja logam. Kemudian asam ascorbat terdapat pada sayuran, buah-buahan, dan organ hewan seperti hati, ginjal, dan otak. Namun asam ascorbat sendiri tidak bisa disintesis oleh marmut, kelelawar, pemakan buah, kera, dan manusia. Hal ini dikarenakan marmut, kelelawar, pemakan buah, kera, ataupun manusia tidak memiliki enzim L-gluconolactone oksidase yang penting untuk sintesis dari 2-keto-1-gluconogalactone yang merupakan prekursor vitamin C, sehingga memerlukan vitamin C dari luar. Selanjutnya, asam ascorbat sendiri terdiri atas dua bentuk kimia asam. Yang pertama yaitu ada asam ascorbat yang tereduksi, yaitu asam ascorbat sendiri, dan yang teroksidasi yaitu asam dehidroascorbat. Asam ascorbat dapat dengan mudah teroksidasi secara bolak-balik menjadi asam dehidroascorbat apabila terpapar cahaya, terkena panas, dan di dalam keadaan alkali dalam waktu yang singkat. Namun, asam dehidroascorbat ini mampu mempertahankan aktivitas vitamin C hingga 100%. Tetapi, apabila asam dehidroascorbat terpapar cahaya, suhu tinggi dalam waktu yang lama, maka akan terjadi oksidasi secara irreversibel, di mana mengubah asam dehidroascorbat tadi menjadi asam 2,3 diketogluconate. Asam 2,3 diketogluconoik ini menurunkan aktivitas vitamin C secara signifikan hingga 0%. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya mikroba penghasil asam ascorbat ini. Nah, dari golongan bakteria sendiri itu mikroba penghasilnya itu tuh ada
Gluconobacter, Acinetobacter, Ketogluconidium, Pseudomonas, Erwinia, beserta Corynebacterium. Kemudian untuk golongan yeast cell atau sel ragi itu sendiri ada di Candida albicans dan Saccharomyces cerevisiae. Kemudian untuk golongan mikroalgae itu ada Corella pinoidosa serta Protozoa moriformis. Next. Selanjutnya yaitu proses produksi asam askorbat. Nah, proses produksi asam askorbat ini dapat dilakukan dengan microbial fermentation. Salah satu contohnya yaitu produksi asam askorbat dari Brewery Spain atau BSG oleh Aspergillus flavus dan Aspergillus tamari. Proses produksi asam askorbat tersebut diawali dengan proses pretreatment BSG, yaitu dengan menyiapkan sampel BSG yang awalnya memiliki kelembapan sekitar 80%, kemudian dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 80 derajat Celcius hingga kelembapannya mencapai 4%. Kemudian BSG yang sudah kering tersebut digiling selama 3 menit menggunakan Waring blender untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai media kultur. Kemudian tahap berikutnya yaitu Aspergillus flavus dan Aspergillus tamari dikultur pada media limbah brewery yang mengandung 0,6% limbah brewery, 2% glukosa, 0,3% L-galaktosa, 0,3% ekstrak ragi, 0,5% pepton, dan 0,2% monosodium glutamat. Kemudian proses produksi asam askorbat tersebut dihasilkan melalui proses fermentasi bakteri Aspergillus flavus dan Aspergillus tamari selama interval waktu 24 sampai 168 jam. Langkah selanjutnya akan dilakukan recovery dan purifikasi untuk memperoleh asam askorbat yang murni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bertugas. Selanjutnya, kita akan melihat sedikit mengenai aplikasi dari asam askorbat itu sendiri dalam industri, khususnya itu dalam industri pangan. Nah, untuk asam askorbat sendiri banyak digunakan sebagai bahan aditif atau bahan tambahan. Secara komersial, asam askorbat itu dapat ditemukan dalam 3 bentuk, yaitu asam askorbat itu sendiri, atau bisa secara komersial disebut juga E300, kemudian dalam bentuk garamnya, itu ada E301, E302, dan juga E303. Kemudian terakhir adalah dalam bentuk ester lipofilik. Itu namanya adalah E304. Next. Nah, kita akan melihat sedikit mengenai penggunaan masing-masingnya. E300 atau asam askorbat itu sendiri banyak digunakan sebagai emulsifier pada mayones untuk menjaga agar komponen dari lemak dan juga komponen airnya itu tetap menyatu dan tidak terpisah. Kemudian digunakan juga untuk mengentalkan sup dan juga saus, serta sebagai stabilizer pada roti untuk menguatkan struktur, dan juga sebagai antioksidan juga pada roti. Dan juga ascorbic acid ini juga banyak digunakan sebagai pemberi rasa jeruk pada minuman, dan juga untuk menambah komponen vitamin C. Kemudian E301 digunakan sebagai antioksidan dan juga pengatur keasaman pada kue daging, ikan beku, daging kaleng, dan juga makanan bayi. Nah, kemudian untuk E302 atau asam askorbat kalsium banyak digunakan sebagai antioksidan dan penguat pada roti. Kemudian juga untuk mencegah pembentukan nitrosamin pada daging yang dapat menyebabkan perubahan warna pada daging. Kemudian untuk E304 sendiri banyak atau askorbat palmitat baik digunakan sebagai antioksidan dan juga penguat pada roti, pencegah pembentukan nitrosamin pada daging juga. Nah, untuk E303 sendiri tidak disebutkan karena penggunaan E303 itu dilarang di Eropa karena E303 merupakan potasium ascorbic acid, di mana potasium itu memiliki potensi menyebabkan kanker pada manusia. Dan ascorbic acid sebagai antioksidan juga memiliki sifat untuk menambah masa penyimpanan karena antioksidan ini mencegah terjadinya oksidasi yang
dapat menyebabkan perubahan warna atau pembusukan pada makanan. Next. Nah, mungkin ini untuk daftar pustaka kami, dan ini untuk daftar pustaka yang kami gunakan. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.